baru sehari dilantik jadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra langsung menuai sorotan publik. Penyebabnya adalah pernyataan Yusril yang menyebut peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 22 Oktober, Yusril menjelaskan alasannya menyebut tragedi 1998 tak masuk pelanggaran berat. Menurutnya, kala itu tak ada genosida dan pembantaian etnis yang terjadi saat lengsernya Presiden Soeharto itu. Meski begitu, Yusril menyatakan akan mengecek rekomendasi Komnas HAM terkait hal ini. Yusril menegaskan bahwa dirinya cukup paham dengan pengadilan HAM, terlebih dia sendiri yang mengajukan undang-undang pengadilan ke DPR kala itu. Sehingga dirinya mengerti hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Lebih lanjut, dikatakan Yusril bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji semua dugaan pelanggaran HAM, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Yusril meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo memiliki komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan. Prof, kemarin kan pernyataan Prof menjadi polemik ini, Prof, soal yang tidak termasuk dalam HAM berat ini gimana, Prof? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM pada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait dengan masalah genocide atau ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada kapan. Saya cukup paham terhadap undang-undang pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU pengadilan HAM ke DPR. Tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam undang-undang pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa yang sudah diserahkan mungkin menjadi hukum oleh pemerintah pada waktu yang lalu dan juga komunikasi yang saya akan komunikasikan hal ini dan komunikasikan dengan Pak Natalius Pigai untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan itu sesuatu yang kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah ini pemerintah yang baru oleh Pak Prabowo Subianto yang banyak politik dalam melaksanakan hukum dan keadilan juga ke depan kehidupan bangsa dan negara. Adapun pernyataan Yusril yang kemudian menuai polemik ini disampaikannya sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Senin 21 Oktober di Istana. Yusril mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kekerasan yang masuk pelanggaran HAM berat adalah genosida. Kekerasan jenis tersebut terjadi di masa kolonial. Adapun Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 11 Januari 2023 telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi seusai menerima laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya mengakui, Jokowi juga menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pelanggaran HAM berat yang diakui kepala negara kala itu adalah peristiwa 1965-1966 saat pembantaian orang-orang yang dituduh pendukung komunisme, lalu penembakan misterius, peristiwa Talang Sari Lampung, peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Satis Aceh, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga 1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1-2. Kemudian pembunuhan Dukun Santet Banyuwangi, peristiwa Simpang KKA, peristiwa Wasior Papua, peristiwa Wamena, dan peristiwa Jambu Kepok Aceh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.